Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita didorong untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 16, Allah memerintahkan, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Nah, saudaraku, realitas sehari-hari, kita sadar bahwa godaan untuk berdosa itu selalu mengintai. Kita dengan mudah terpancing menjadi marah oleh karena orang lain, bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting, atau bahkan mudah terpengaruh oleh dunia yang penuh dengan godaan. Dan saudaraku, menghadapi tantangan hidup, dalam kitab Yudas memberikan nasihat yang bijaksana untuk mempertahankan iman kita. Bahkan Tuhan Yesus juga memperingatkan kita dalam Matius 24 ayat 24 yang berbunyi, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Karenanya saudaraku, kita harus tetap waspada. Namun Bapak Saudara, perhatikanlah bahwa sikap waspada yang diajarkan oleh Yudas bukan hanya menjaga diri sendiri dengan doa-doa pribadi atau mengisolasi diri dari dunia. Sebaiknya Bapak Saudara membaca kitab Yudas secara menyeluruh, karena itu sangat memberkati bagi kita semuanya. Dan kita juga diingatkan untuk hadir di hadapan orang lain, untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesama, berusaha memelihara agar orang lain tidak jatuh di dalam dosa. Hal ini sejalan dengan pesan yang ada dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25 yang berbunyi seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, menjauhi atau membenci dosa menunjukkan belas kasihan. Artinya kita harus membenci dosa dan kecemarannya, tetapi kita tetap mengasihani orang yang tersesat. Yang kita benci dan jauhi adalah dosa, bukan orangnya. Kita diingatkan untuk membantu dan memelihara iman orang lain. Dengan demikian, kita bukan hanya menjaga iman kita sendiri di hadapan Tuhan, tetapi juga memberikan kesaksian yang kuat bagi orang lain, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan begitu Bapak Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita menjadi alat dalam menjaga dan memperkuat iman kita serta iman orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.